Shalom Lewi Kids, selamat datang dan selamat bergabung di Lewi Kids Online Service. Wah, rindu ya kembali kita ketemu untuk bersama-sama ibadah secara online. Yuk, kawan ajak adik-adik sama-sama untuk membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Wah, sudah semua siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama memulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah Lewi Kids. Adik-adik, kita mau bersyukur karena Tuhan udah kasih hari yang indah. Tuhan sudah pelihara hidup kita. Kita beri pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat lagu ini dengan penuh sukacita. Digerakkan badannya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
Tetap semangat ya. Adik-adik, percaya deh. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan lebih bersemangat. Yes. Bangkit berdiri. Kasih yang terbaik ya, Dek. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik, persembahan yang terbaik. Hati kita, pikiran kita tuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Kita angkat penyembahan ini adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sembah.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah. Kita naikkan lagi dari awal adik-adik. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami,
Tuhanku di hidupku. Terima kasih Yesus. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu setia bagi setiap kami, bagi adik-adik di rumah, bagi mama papa, bagi semua kami. Tuhan, saat ini kami mau fokus lebih lagi, kami mau arahkan hati dan pikiran kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik yang mendengarkan, kakak-kakak yang membawakan, biar hadirat-Mu ada terus dalam dimanapun kami ada Tuhan, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Wah, tadi kita sudah memuji, kita sudah menyembah. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini berjudul tentang anugerah menyelamatkan. Seperti apakah anugerah yang menyelamatkan itu? Kak Ulan mau ajak adik-adik sama-sama menyaksikan video berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik sudah menyaksikan videonya ya. Adik-adik yang kid dan teen mungkin sering sekali melihat kisah tentang Yesus disalibkan. Dan buat adik-adik toddler yang baru pertama kali menyaksikan video ini, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik, kudus dan sempurna, tidak memiliki kesalahan apapun. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus harus disalibkan? Tuhan Yesus tahu dengan kesempurnaannya, kekudusannya, semua terhalang oleh dosa. Bagaimanakah agar setiap orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anaknya, setiap manusia dapat memperoleh anugerah menyelamatkan, ya karena terhalang dosa? Tuhan tahu melalui kematiannya. Dia rela untuk ditangkap, Dia rela untuk diadili, disiksa, disalibkan, bahkan Dia rela, Dia harus mati di kayu salib karena Dia tahu melalui kematiannya segala dosa dapat ditebusnya dan tidak ada lagi halangan dosa. Adik-adik, saat ini kita memiliki anugerah yang menyelamatkan. Kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus melalui apa kaulan? Melalui doa. Doa
itu menjembatan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita juga bisa tahu isi hati Tuhan Yesus melalui apa? Dengan rajin membaca Alkitab. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kasih buat kita semua dapat kita jaga terus dengan komunikasi dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Yuk adik-adik, semangat terus untuk berdoa, semangat terus untuk membaca Alkitab. Karena anugerah keselamatan yang kita miliki tidaklah mudah. Karena melalui kematian Tuhan Yesus rela untuk kamu, untuk saya, dan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi adik-adik, kita ulangi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dihafalkan ya adik-adik ayat hafalannya. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Yuk kita bikin kreativitas yang cukup mudah, dan bahan-bahannya pasti ada di rumah adik-adik. Biasanya nih kalau tahun baru pasti ada tuh bahan yang udah gak kepake lagi. Apa coba? Kalender. Ya, kita akan bikin kreativitas dari kalender. Bahan-bahannya kita siapkan. Yang pertama kalender dinding ya adik-adik. Yang sebesar ini, lebih kecil juga boleh, nanti kita ada ukurannya. Kemudian lem, bolpen, penggaris dan gunting, dan contoh amplop. Ya, kita akan bikin amplop dari bahan kalender bekas. Contohnya yang sudah jadi seperti ini nih ya. Jadi gambarnya di luar. Oke, yang pertama kita membuat pola pakai penggaris ukur 30 cm kali 25 cm. Atau sebenarnya sih nggak harus segitu ya. Yang penting bentuknya seperti persegi panjang dan cukup besar. Tapi Kak Vivi ambil karena ingin bentuk amplop yang sebesar ini, itu biasanya dari 30 cm kali 23 ya. Lalu kita ukur. Kalau gambarnya di tengah, adik-adik harus usahakan ada di gambar ya, seperti ini. Sekarang kita mulai menggunting. Yang pasti dari tengah dulu. Ya, ini yang tidak terpakai. Kemudian kita sisi yang ukuran tadi 30. Hati-hati menggunakan gunting. Ya, oke. Nah, setelah ukurannya nih kita bagi dua. Penggarisnya bisa digunakan untuk menekan lipatan ya adik-adik, supaya mendapatkan hasil lipatan yang baik. Setelah lipat dua, atas dan bawah dan sebelah sini kita lipat ke dalam kurang lebih 1,5 cm atau dikira-kira juga bisa. Cuma kalau biar rapi boleh diukur. Tapi ini Kak Vivi sudah mengira-ngira kurang lebih 1,5 ya, atas, bawah, kemudian samping. Ini nanti untuk bagian kita akan memberi lem. Nah, setelah itu dibuka. Yang bagian dalam atau salah satu sisi kita gunting. Ya, kita gunting supaya nanti buat bagian dalamnya buat ditempel. Ya. Kita banyak menggunakan penggaris dan gunting nih adik-adik.
Ya. Setelah digunting, adik-adik sisi sebelah bawah kita bentuk seperti ini. Ya. Kalau ujung amplop adik-adik perhatikan kan bentuknya seperti, untuk bagian yang bentuknya dilem itu pasti bentuknya seperti segitiga ujungnya ya. Ya. Sama di sisi sebelah sini juga dibentuk segitiga. Sebelah sini juga. Segitiga. Sini, kemudian sebelah sini. Nah, setelah siap, sudah digunting, adik-adik tinggal lem deh. Yang bagian sisi kanan dan sisi bawah itu bisa dilem, tapi kalau untuk yang bagian atas jangan dilem, karena nanti untuk kalau buat adik-adik memasukkan kertas atau surat atau uang baru disiapkan ya. Kita lem. Ya. Oke. Nah, setelah diklem seperti ini, tekan, yang bagian atas adik-adik bisa taruh double tape ya, double tape ditaruh di sini. Nanti begitu akan diisi uang atau diisi kertas itu baru kita lem seperti itu ya adik-adik. Kalau ini bentuk amplopnya agak lebar, kalau yang ini panjang, jadi kita bisa bikin berbagai macam amplop dari bahan kalender seperti ini ya. Mudah ya adik-adik, dicoba ya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Lewi Kids, berikut Lewi Kids News. News yang pertama, ayo semangat baca BRF. Berikut BRF untuk minggu ini. News yang kedua, ayo join Cool Kids. Berikut Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, ayo tetap setia ya mengikuti Menara Doa Anak dan Kakak Sekolah Minggu. News yang keempat, sudah absen online belum? Berikut cara absennya. News yang terakhir, waktunya memberikan yang terbaik. Bisa melalui QR yang tertera di layar berikut ini. Sampai ketemu lagi di Lewi Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau rela mati demi kami semua Tuhan. Kau sungguh baik dan amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kami miliki Tuhan. Kami mau jaga Tuhan anugerah ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, lebih lagi Tuhan saat ini untuk berdoa setiap hari. Kami juga mau sungguh-sungguh Tuhan untuk isi hatimu Tuhan dengan rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk saat ini nafas yang kami rasakan Tuhan, itu karena Engkau yang sungguh baik dan amat baik. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja untuk pulihkan bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus pandemi ini akan berlalu. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau taruh di hati mereka takut akan Tuhan Tuhan. Biarlah Engkau taruh hikmat Tuhan agar mereka dapat menyelesaikan segala pandemi, segala krisis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, dari Opa Niko, dari
Opa Totong sampai dengan gembala terkasih kami Tuhan, Om Dharma. Tuhan berkati dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan. Biarlah terus Kau curahkan visi misi yang baru Tuhan, dalam penuai yang terbaru ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membukakan berkat berlimpah-limpah Tuhan. Engkau melindungi mama papa kami yang saat di luar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka semua sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah Tuhan segala hikmat Tuhan selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kesehatan, berkat dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan melalui Om Dharma. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.